Aku nggak main-main, aku diam, aku ngajak baik-baik, tapi kamu yang ngajak aku ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang. Ini ijazah kamu 4 tahun buat dapetin ini. Terus kemarin ketemu di warkop, nggak ada ngomong-ngomong tanggung jawab lo gimana nih sama ijazah gue, nggak ada. Tapi besoknya langsung keluar di manifest kayak dia tahu gue seleb makanya. Ngerti nggak sih? Orang tua lo gue bikin nangis-nangis, gue bunuh depan orang tua lo juga gue berani anjing. Usah main-main, makanya sama gue tolong. Dia tahu gue orangnya nekatan malah ditantang. Tiye. Nyomang Santuy People, Bakal bersama Nyonya Mamang dan Abu. Dua topi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dijengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dijengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yo. Yes. Kemarin kita nggak konten, tiba ada yang rame di Toktik. Apa tuh? Ini balada percintaan Gen Z yang barbaria. Garis besar sih katanya gara-gara helm ijazah sarjana sang pacar sampai dibakar. Ya Allah. Wadidaw sekali, pusing ini. Makanya kalau masih bocil-bocil jangan pacaran. Cowoknya baru lulus kuliah, ceweknya masih SMA katanya. Ya Allah. Salah, mending kita meluncur dulu dah. Terus Ya, ini berawal dari ini video yang viralnya nih ya. Apa sih ijazah S1 dibakar pacar gegara telat balikin helm? Ceki-ceki people. Play. Sang pembakar sampai ngevideoin video pembakaran ijazahnya. Ini ijazahnya. Ya Allah. Ya. Ini untuk ini ijazah. Hah? Foto Brian. Tolong pegangin dong. Bisa nggak? Nih ya. Pegangannya gimana ya? Sini aja deh. Nih ya. Yuk, ijazah asli, oke? Aku nggak main-main, aku diam, aku ngajak baik-baik, tapi kamu yang ngajak aku ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang. Ini ijazah kamu 4 tahun buat dapetin ini asli dari. Gaya di pikiran ceweknya apa sih? Ya jelas nggak punya pikiran dong. Iya Yo, sih. kalau punya mah nggak mungkin melakukan hal kayak gini. Nanti ada penjelasan detailnya, tapi mau ke komen dulu sedikit ini ya. Gara-gara helm ada yang komen nyinyir helmnya pasti car gloss gitu. Nah, lagian kenapa ijazah bisa dipegang itu cewek? Nah, itu juga pertanyaan. Ada pertanyaan kan? Iya. Nanti ada jawabannya juga. Tapi sedikit penjelasannya nih di video berikutnya meluncur. Just. Ninyo ada dari Tribun Ternate, sedikit penjelasannya. Nanti juga Mama mau kasih apa ya? Kesimpulan sinopsis dari beberapa kreator. Terus kita juga ngelihat ininya apa nanti screenshotan aslinya biar kita tahu lain garis besarnya gitu kan kalau oh ternyata ini penyebabnya. Ciki-ciki people. Play. Aku nggak main-main, aku diam, aku ngajak baik-baik, tapi kamu yang ngajak aku ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang. Ini ijazah kamu 4 tahun buat dapetin ini asli. Bertengkar gegara helm, Nih, wanita bapaknya ini nih. tega bakar ijazah sarjana cowoknya. Aksi seorang cewek nekat membakar ijazah S1 seorang pria viral di lini masa. Usut punya usut, alasan sang wanita membakar ijazah asli pacarnya itu ternyata karena hal mengejutkan. Hasil jerih payahnya kuliah 4 tahun di Universitas Pembangunan Jaya dirusak, sang pria pun memviralkan kasus tersebut. Sosok cowok yang ijazahnya dibakar sang pacar adalah Brian Nicholas Octaviano. Ini Pemuda yang karib disapa Brian itu mengurai curhatan pilu soal perilaku jahat sang pacar. Dalam akun Instagram Menfest Tangerang, Brian meminta pertanggungjawaban sang wanita berinisial R. Brian tak terima ijazah asli dan transkrip nilainya semasa kuliah dirusak begitu saja. Gimana tanggung jawab apa yang bakal kamu lakuin ke aku setelah kamu bakar ijazah aku? Aku kuliah 4 tahun dan kamu bakar ijazah aku gitu aja? Ditunggu ya itikat baiknya, ungkap Brian dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 17 Desember 2023. Perihal alasan kenapa ijazahnya bisa dipegang sang pacar, Brian blak-blakan bahwa sebelumnya ia mempercayakan sang pacar untuk menitipkan surat berharga yang ia punya. Kenapa? Ijazah ada di dia.
Waktu itu aku ambil ijazah dan langsung ke rumahnya, makanya aku titipin karena malamnya mau keluar lagi sama dia. Jadi belum sempat fotokopi scan DLL, akui Brian. Namun ternyata pasca kejadian tersebut, Brian dan sang kekasih, R terlibat pertengkaran hebat. Hingga akhirnya sebuah insiden terjadi di mana Brian mengambil barang milik R. Belakangan diketahui bahwa barang yang dimaksud adalah helm. Dia minta balikin helmnya, baik-baik, dan aku bilang bisanya malam, tapi dia maksa di sore itu karena malam ada acara katanya. Aku bilang di Pamulang hujan dan lumayan jauh kesan. Di situ dia langsung bilang kalau ijazahnya sama aku DLL, apa mau barter aja, pungkas Brian. Ditantang oleh sang kekasih, Brian meladeninya. Di momen itulah Brian tak menyangka pacarnya bakal berbuat nekat cuma gara-gara helmnya belum dikembalikan. Aku kesal dong, aku salah juga nantangin dia. Aku bilang ambil aja buat kamu lamar. Gak lama dia bilang, aku bakal kasih tahu ijazahnya aku apain. Hitung Januari 10. Gak lama dia kirim foto dibakar, ijazah, imbuh Brian. Dapat rekaman video saat ijazahnya dibakar, Brian langsung meluncur ke rumah sang pacar. Setibanya di sana, Brian justru dipojokkan oleh keluarga sang pacar. Di situ malamnya aku tetap samper dia dan bawa helm dia masuk ke rumahnya. Di situ ngobrol sama nyokapnya. Posisi aku dipojokin sama temannya dia, mamanya, ujar Brian. Dengan perasaan sedih dan gundah karena ijazahnya dibakar, Brian pun kecewa lantas memviralkan kasus tersebut. Dia balikin ijazah dengan kondisi ijazahnya habis kebakar dan sisanya, transkrip DLL, kebakar pinggirannya sama cover belakang ijazahnya, pungkasnya. Curhatan yang diurai Brian viral, sosok R pun jadi sorotan. Kisah Brian pun trending lantaran R ramai disebut oleh netizen sebagai cegil alias cewek gila. Sadar dirinya ramai disorot, R pun mengurai klarifikasi soal dirinya yang membakar ijazah Brian. Melalui akun Instagram Ebek, R mengungkap latar belakang aksi teganya membakar ijazah. Ternyata awal mulanya karena R tak suka dihina oleh Brian. Download Tribun E. Nanti banyak lagi kita bahas ininya, ada apa namanya, detail penyebabnya gitu, yang katanya ini toxic relationship segala macem gitu. Dan dia menyalahkan si cowoknya, kenapa lu nantang-nantang gua, udah tahu gua menekat katanya. Ya Allah. Tapi itu pun juga diiyakan juga sih, samakan sama si siapa Brian ya tadi kan, ya salah saya juga menantangnya gitu kan. Iya. Cuman kan ya aduh. Enggak, atau gitu nantangnya lu bukannya ini loncat ke jurang pala dulu yang nyampe begitu kali ya. Kalau maksudnya kalau dia kan mengklaim karena kayak apa ya? Gue tuh nggak boleh ditantang. Oh iya. Gue tuh cegil gitu, nekat. Iya. Wow, yes, 1000. Gitu. Tolonglah. Jadi dari dua video yang baru kita lihat nih, memang menyimpulkan sedikit nih. Abis mengambil ijazah sama transkrip gitu kan, titipin. Itu mungkin alasannya karena rumahnya jauh kan di Pamulang, katanya rumah si cowoknya, titipin karena malam mau jalan katanya. Mungkin selebrasi atau kayak gimana nggak ngerti lah. Ada cekcok, konflik, pulang helmnya dibawa, minta balikin sore itu juga si cowok keberatan karena kondisinya katanya hujan. Ya nggak. Terus ada cekcok terjadi lah, terus tercetus apa ya? Terceletuk lah sebuah tantangan. Mungkin tantangan kayak gimana? Gue bakar ijazah lu, bakar aja kalau lu berani. Berani bener dibakar. Terus bingung lah kayak gimana. Baru sampai segitu dulu nih, untuk detailnya belum ketahuan. Coba kita ke nextnya. Jadi di sini kita sama-sama bedah bareng-bareng nih ya. Ini ada sedikit penjelasan juga dari Chersan nih ya. Udah lama ya kita nggak ngeplay VT-nya. Mamang agak gimana gitu ngurusin balada cinta Gen Z nih, JG people. Play. Jadi gini adik-adik, kalau misalnya orang tua bilang ke kalian gitu kan, jangan pacaran dulu dan segala macam, itu semua ada sebabnya. Satu hari satu kasus bersama dengan Chersan. Hari ini gue mau ngebahas mengenai ini yang lagi viral banget gitu kan, dimana ada cewek yang ngebakar ijazah pacarnya, ijazah asli Wak. Jadi ini kan Wak, ada dua versi ya, ini secara singkatnya aja oke. Jadi dari versinya cewek, cowoknya itu nantangin dia gitu kan, mereka ini pacaran dulunya, terus berantem nih kondisinya saat ini. Ceweknya juga bilang kalau misalnya dia itu minta helmnya balik gitu kan saat itu juga, tapi nggak dikasih sama cowoknya gitu kan. Akhirnya si ceweknya ini bilang ya udah gue bakar aja ijazah lu gitu. Terus habis itu cowoknya malah kayak ya udah coba aja gitu. Nah dan ceweknya ini juga bilang kalau misalnya cowoknya itu maling helmnya dia gitu. Tapi sedangkan dari versinya si cowok dibilang kalau misalnya dia itu cuma lagi pakai helmnya doang. Nah sedangkan dari versinya si cowok dia tuh bilang kalau misalnya dia tuh pengen kok balikin helmnya gitu kan. Cuman saat itu di rumahnya lagi hujan, jadi kayak tunggu sebentar sampai hujan selesai. Nah dan juga bener kok yang dilakukan sama si cowok itu, dia juga mengembalikan helm itu malam itu juga sesudah hujan gitu kan. Tapi ijazahnya udah keburu dibakar. Dan gak cuma sampai situ doang gitu kan, orang tuanya si cewek ini juga rada-rada ya menurut gua Wak gitu kan. Jadi si cowoknya kan datang ke rumah si ceweknya, tapi malah si cowoknya ini diintimidasi oleh orang tuanya si cewek. Nah
karena udah lama gitu kan kejadiannya, akhirnya si cowoknya ini tetap sakit hati gara-gara ijazahnya dibakar. Akhirnya dia itu memviralkan kasus ini, yang viralin cowoknya ya Wak. Setelah viral, si Rebecca ini juga bikin pernyataan lagi, kalian baca sendiri deh. Dia sini bilang kayak, gue udah minta maaf kok, wak dan segala macem. Nah dari kasus ini Tunggu dulu, aku mau baca. Tunggu dulu. Wak, gue udah minta maaf dan kasih scanannya karena mau gimana pun juga nggak bisa balik kan nih yang udah dibakar. Ya udah gitu ya, lagian juga dia yang mulai maling kan, minta tanggung jawab. Idi Allah, udah dikasih scanan juga. Sama kayak dulu pas masih pacaran, dia minta balikin semua waktu dia. Jadi siapa yang gila dan tantrum? WK mana bisa waktu dibalikin bodoh, kata Rebecca. Berarti posisinya udah putus ceritanya. Putus pas kejadian itu mungkin ya, nggak ngerti juga. Ya Allah. Yang jelas aku, aduh, genjet, anjir sebel banget. Nah dari kasus ini apa yang kita bisa pelajari gitu kan? Ternyata jangan pernah berpacaran dengan orang yang belum dewasa. Bisa bayangin gak sih, itu ijazah 4 tahun loh dapetinnya gitu kan. Kayak susah gitu, tiba-tiba dibakar gitu aja. Karena kayak dari pernyataan permintaan maafnya gitu kan, itu tuh tidak ada rasa bersalah atau apapun itu, malah kayak cari pembenaran lain terhadap teman-temannya. Ya intinya sih ini menurut gue dua-duanya sakit hati gitu kan. Yang cewek entah kenapa tuh sakit hati, gue nggak ngerti juga. Yang cowok juga ya udah sakit hati dengan kelakuan ceweknya. Tapi nggak cuma itu, di sini yang gue lihat juga orang tua ceweknya tuh ya 11-12 begitu loh. Orang datang balikin helm, kenapa ikutan diintimidasi? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Punya usut sih ya, gue baca di Twitter gitu kan, katanya ceweknya ini baru masuk SMA. Emang iya, tapi kalau misalnya kasusnya kayak gini, itu kan salah ya, kayak orang yang sudah dewasa berpacaran dengan minor. Ya udah kurang lebih kayak gitu kronologinya gitu kan ya Wak. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar, oke? Peace, love, and gaung. Ini lagi si Brian, lu tuh kan lulus sarjana gitu, hitunglah 21-22 umurnya gitu. Lu ngapain sama pacaran sama bocil 15 tahun? Iya baru masuk SMA, berarti kelas 1 SMA dong ya, kurang lebih ya 15, kelas 2 16, kelas 3 17 tuh biasanya tuh kan. Iya. Bersin lagi si Abu. Ngapain pacaran sama kayak di kampus lu kagak ada cewek aja. Aduh, itu bocil tantrum. Aduh, ini nyari penyakit nyo. Iya. Aku herannya sih, maksudnya kayak kalau pacaran gitu terus helmnya nggak ada kan, ya udah biasa nanya aja nggak sih, kayak nanya gitu, bukan disebutnya maling gitu. Toh kan bilang iya nanti dibalikin, bukan yang nggak mau dibalikin. Dia kan? nggak mau nanti, pengen sekarang saat ini juga sore gitu. Iya maksud aku itu kan jelas itu minjem gitu, atau enggak ya dibawa aja gitu, bukan maling. Kalau maling kan ya asal gondol aja terus nggak ngomong gitu kan, dan nggak akan dibalikin juga. Iya, itulah bocil tantrum. Aduh anjir pusing banget sumpah. Itu kalau diduitin, duit kuliahnya lebih mahal daripada helmnya loh. Bukan masalah duit sih kalau aku, waktu 4 tahun. Oke, duit juga bermasalah, cuman waktunya itu loh gimana. Aduh. Iya. Ini lagian lu kelas 1 SMP, SMA tuh ya bimbel dulu ngurusin gitu loh. Ya tolonglah pacar. IF gitu, Primagama lah apalah gitu, pacaran. Nih ada juga nih kesimpulan point of view dari kreator yang meluncur. Nih sekaligus nasihat juga nyoh. Bisa kita lihat ceki-ceki people. Play. Ada cewek yang ngebakar ijazah cowoknya sendiri. Waduh, awalnya si cowok minjem helm dari si cewek dan belum dibalikin. Terus si cewek ini minta dibalikin secepatnya. Ijazahnya si cowok dititipin ke si cewek. Karena selesai dia ngambil ijazah, dia langsung ke rumah ceweknya karena malamnya mau jalan lagi. Jadi belum sempat difotokopi ataupun di scan. Waktu diminta buat balikin helmnya si cewek, posisi dari si cowok ini emang lagi jauh dan lagi hujan. Tapi karena si cewek ini nggak sabaran, dibakarlah tuh ijazah cowoknya. Akhirnya si cowok datang ke rumahnya si cewek, tapi dia di sana mengaku dipojokkan oleh beberapa orang dan ijazahnya juga dikembalikan dalam keadaan yang udah terbakar. Ketemu sama cewek modelan kayak gini tuh emang horor banget asli. Bangga jadi tantrum, sok savage, bangga jadi cegil. Dikira itu ijazahnya didapetinnya gampang kali ya. Palingan harga helmnya dia dibandingin sama biaya kuliah juga nggak ada apa-apanya kali. Jadi jangan pernah deket atau ngejalin hubungan sama orang modelan kayak gini. Hancur hidup lu. Mereka bakalan mempermasalahkan semuanya. Masalah kecil mereka gedein. Emosi lu juga cuma dijadiin mainan buat mereka. Kalau lu ketemu sama orang modelan kayak gitu, sebisa mungkin lu hindarin dan jangan pernah mikir lu bisa ngubah orang-orang modelan kayak gitu. Karena alih-alih mereka yang berubah, yang ada lu malah ikut hancur bareng sama mereka. Jadi sekali lagi, jangan pernah lu ngejalin hubungan serius sama orang yang modelannya kayak gitu. Bakalan hancur hidup lu. Ada cewek yang asli kadang ada apa ya, orang-orang yang lebih baik ditunggu meninggoy daripada ditunggu berubah gitu ya. Ya karena kayak model-model begini kan jalan pikirannya buatku ragu.
Lagu dong. Iya, maksudnya gimana ya? Ada opsi lain gitu, kenapa harus kayak bakar ijazah gitu? Iya. Tolonglah. Aku Ini- habis pikir sumpah. Ini aku mikirnya gini, Mang. Nanti kalau misalnya ini kan udah selesai nih. Nunggu si ceweknya kuliah. Begitu selesai bakar juga ijazahnya. Iya, dia nggak ngerti perjuangan ngedapetin itu kayak gimana ya. Di samping tak bisa dibuat lah. Aku sejujurnya belum tahu ya. Maksudnya itu tuh bisa dicetak lagi atau enggak gitu. Kalaupun bisa, biasanya ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi gitu untuk Dan pencetakan pasti- ulang gitu. Dan pasti agak ribet juga Agak ribet kan. gitu. Mungkin ditanya kenapa harus cetak ulang? Dibakar pacar. Baru jadi pacar bakar ijazah. Ntar jadi istri bakar STNK, BPKB, Ada semuanya surat aja tanah, dibakar. KBW Ya dibakar Allah, anjir ya liar. Allah. Coba kita kasih nextnya. Terus, Yo, Heeh. ini ada netizen yang berhasil apa ya namanya ya nge-screen record. Iya ya sempet dia kayak ngasih sedikit klarifikasi yang nggak tahu gimana ceki people lah. play. Buat yang turun tangan kali ya, harus gue yang bunuh pakai tangan gue sendiri sampai darahnya kena tangan gue sendiri. Mending gue kejerat hukum, ngerti gak sih? Hah? Gue sampai kayak gitu loh. Jangankan ijazah lo gue bakar, lo sampai sulit nyari kerja. Orang tua bisa anjing gitu loh. Ngerti gak sih? Orang tua lo gue bikin nangis-nangis, gue bunuh depan orang tua lo juga gue berani anjing. Gak usah main-main, makanya sama gue tolong. Gini, aku nangkap sini abu-abu. Jangan mencet-mencet volume. Kamu goyang-goyangin kamera mulu. Iya. Jadi yang aku tangkap dia kayak mau apa ya? Menunjukkan seberapa nekatnya dia. Jangankan ijazah lu gue bakar, orang tua lu gue bikin nangis-nangis segala macam juga. Gue berani anjir. Itu dia yang disebut tadi yang apa? Bangga. Iya. Disebut nekat, bangga disebut cegil gitu kan. Ya Allah, Ya jejak Allah. digital. Ini aku nggak ngerti. Ini waktu kecil kebanyakan makan gulali apa kayak gimana ya? Aku kayak begini gitu. Lo Ya dibilang ABG labil ya sih gitu. gila. Karena aku mah percintaan gadget zaman sekarang itu, dan dia bangga loh dengan apa namanya, dengan kenekatan dia nih kayak ini salah satunya nih dari Mica Sarmi. Si Rebecca, anjir keren bet, gua bisa ngalahin cowok yang lebih tua dari gua, famous nih, dikenal satu Indonesia katanya point of view-nya gitu. Ya soalnya dari omongan dia tidak ada rasa penyesalan, justru malah ancaman ini yang baru keluar gitu kan. Iya, gila sih. Bener-bener apa ya, kalau biasanya cegil-cegil itu kan lebih ke apa ya, setahu aku kayak mungkin perilakunya yang kayak bandel aja gitu kan. Ini mah gila beneran gitu. PA Aduh, ya sumpah. Allah. Sumpah tuh. Nih mau kasih nextnya nih. Just. Nih ada voice note dari DM juga yang berhasil di record. Nah dia dengan bangga. Ceki people. Play. Hujat saja, aku tak panas cok. Aku udah punya alasan sendiri, mau diapain juga. Ada, dia tahu gue orang yang nekatan malah ditantang. Tiye. Masa caper dia lo pada tuh jadi pahlawan kesiangan, sok-sok bahas ijazah. Ya gue juga bilang kok ke dia, ini ijazahmu penting kan, 4 tahun ngedapetin ini. Bahkan aku yang nemenin kamu wisuda, datang ke tempat wisuda kamu. Aku datang nemenin kamu gitu loh. Tapi malah direlain gitu aja. Ya udah ambil aja gini. Ya dia tahu nih anjing helm murah dibandingin sama ijazah. Enggak lah, mending gue OTW aja ke sana. Ya udah gue bakal OTW, gue balikin helm lu deh, kita cut off, nggak usah lagi hubungin gue. Najis gue sama cewek kayak lo kan selesai. Tapi ini enggak. Tapi ini malah ya udah tunggu aku diinin helm diinin nama orang aja, tunggu diberhentiin nama orang aja. Tunggu kamu aja sini ambil ke rumah, sekalian bawa ijazahnya ketemuan bla bla. Gak jelas banget kayak maunya tuh apa gitu loh, kenapa sih? Terus kemarin ketemu di warkop, gak ada ngomong-ngomong tanggung jawab lo gimana nih sama ijazah gue, gak ada. Tapi besoknya langsung keluar di manifest kayak dia tahu gue seleb makanya. Mau lu ngebacot kayak gimana juga, iyalah udah kagak mempan. Lu mau ngatain gue ini, ngatain gue itu, lu mau jadi pendukung dia kayak, lu mau jadi hamba dia kayak, lu mau nyembah Brian sekaligus juga. Aduh, gue udah gak peduli, asli dah. Udah amat gue. Toh di real life masih banyak kok yang mau temenan sama gue. Bye. Pokoknya gue tipikal orang intinya tuh ya, gak bakalan jahat kalau gak dijahatin. Selesai. Aku tadi salvok sama yang diramein mau pantas sekali karena dia tahu gue seleb saha ya
memang nggak banyak tahu gitu seleb Gen Z zaman sekarang. Tapi Anda seleb saha, seleb naon atau lab? Ya Allah, kalau satu SMA, sumpah dari katanya gaya bahasanya kayak seolah-olah anjir. Iya. Sekarang pertanyaanku, apakah satu kota atau tetangganya aja dia tahu nggak dia siapa gitu? Katanya seleb. Ngerti. Ya Kayaknya Bieti di depan juga yang sering dagang jajanan pasar nggak tahu siapa dia seleb. Seleb saha eta teh gitu paling. Aduh. Ya salam si paling seleb. Jadi dia beranggapan nih di kepala dia nih, si cowoknya ngeviralin itu bukan karena sakit hati perihal ijazahnya dibakar, tapi karena mau pansos karena cowoknya tahu dia seleb gitu. Ya Allah. Jadi tadi kan dia sempat ada nyenggol, ya harusnya lu tahu dong ini apa berharga segala macam perjuangan 4 tahun lu, toh gue juga yang nemenin lu wisuda segala macam bla bla bla. Kok lu malah nggak ikhlasin gitu? Sama apa ya, kalau yang aku tangkap dari yang apa ya, dari cowoknya gitu kan, si ceweknya kan maksa nih sekarang juga balikin, nggak bisa Ujan, kalau mau ya udah kesini bawa ijazahnya, mungkin kayak gitu. Kalau untuk emang barter gitu. Iya, kalau emang mau, kan dia maksa buat cowoknya hujan-hujanan gitu kan ceritanya kan. Ya udah dipaksa balik. Ya udah kalau mau sini, lu yang hujan-hujanan buat nyamperin helmnya, mungkin kayak gitu kan. Terus jadinya nggak ngerti apa yang dipikirin si cewek ini gitu. Ini juga aku mau si cowoknya, lu anak belum punya KTP lu pacarin. Ya enggak? Dia baru masuk SMA. Ya kan? Kalau misalkan dia udah jalanin hubungan setahun gitu, lah berarti lu pacaran dari SMP. Lu anak semester akhir, tingkat akhir, lu pacaran sama anak SMP. Aduh, lu kayak kagak ada cewek lain di kampusnya. Bener. Bukan apa-apa, udah bocil, nekat. Iya. Boro-boro mau mikir ini gimana nih ya, mikir panjang gitu ya kan. Bisa mikir aja kayak belum tentu kali. Sempak kayak dibakar, ngapain nih jasa gitu. atau enggak helmnya juga diambil juga bisa kan ya sebenarnya. Ini kita ke next ya. Yes. Ninyo, mungkin bisa ngasih petunjuk dari Warta Bromo, klarifikasi pelaku pembakar ijazah S1. Play. Video pembakaran ijazah yang viral di media sosial membuat pelaku memberikan klarifikasi lewat akun Instagram pribadinya, yakni @rebecca_dimari. Dalam unggahan Instagram Story, dijelaskan duduk perkara di balik terjadinya aksi pembakaran ijazah. Menurutnya, alasan dirinya membakar ijazah tidak hanya karena helm yang tak kunjung dikembalikan, tapi juga karena sikap si pemilik ijazah yang dinilai toksik. Keduanya diketahui menjalin hubungan asmara, tapi pihak perempuan sudah ingin putus. Tak terima akan hal itu, pria pemilik ijazah pun melakukan berbagai cara agar keduanya tetap berhubungan, termasuk membawa helm kesayangan perempuan tersebut. Perempuan itu pun mengatakan bahwa masalah ijazah dibakar dimulai ketika sang pria tak terima hubungannya usai. Usai memberikan klarifikasi dari pembakaran ijazah, warganet pun memberikan berbagai respon. Sebagian netizen merasa iba kepada perempuan tersebut, sebagian lainnya tetap tak membenarkan pembakaran ijazah yang dilakukannya. Video pembakaran ijazah. Tunggu, jadi sebenarnya gara-gara nggak mau putus atau gara-gara helmnya dibawa terus nggak mau dibalikin sore? Itu dari sini aja ada ketidakkonsistenan info nih yang aku bingung nih. Sebenarnya lu mau putus, mau pacaran gimana, jungkir balik ya terserah lu gitu. Kan masalahnya ini ijazah dibakar, terus viral, jadi konsumsi dan keresahan semua masyarakat gitu. Netizen plus 62 gitu ya, mau nggak mau karena udah meluncur ke sosmed kayak sepa-nya netizen 62 kayaknya gua nggak pernah berantem bakar ijazah, bakar surat berharga gitu. Gak kepikiran sampai sana gak gitu ya. Kepikiran gitu, kelewat kreatif kayak kepikiran, sepertinya bakar ijazah bakal viral. Ya Allah, liar. Apa sama itu tadi dia bilang cuman karena helm kesayangannya, ya Allah. Sekarang pertanyaanku, kalau helm kesayangan terus rusak gitu, keinjak atau kelindes mobil gitu. Oh, dibakar mobilnya nyo? Oh, surat-surat mobilnya tapi enggak mobilnya surat-surat. Karena saya membakar surat. Ya Allah, tolonglah. Bisa udahan aja nggak gimana? Capek aku ngurusin balada cinta Gen Z ini. Aduh. Coba ada beberapa IG story yang berhasil di screenshot sama netizen meluncur. Just. Nih yo. Sumpah aku kayak gini kayak mending bahas Rohingya gitu. Masih enak gitu kan. Wah, kira-kira polemik apa gitu kan, propaganda apa nih yang bakal dipakai, bakal dilakukan. Ini balada cinta ya salam. Aduh, ini ada apa ya? IG story yang di screen record sekitar 5 slide gitu ya, lari ada pahlawan kesiangan yang nggak tahu kronologi, main mihak-mihak aja. Ini respon si mbak-mbak pembakar kepada netizen yang
terlihat mendukung mas-mas yang ijazahnya dibakar gitu kan. Responnya seperti ini. Kita lihat dulu. Ini dipertanyakan, ceweknya yakin masih SMA, nggak tahu. Nah ini mampus, aku baca deh ya. Nggak sebanding, lawan dia aja nggak sebanding umurnya. Yang dia tantang aja di bawah umur kan, bocah SMA kan. Udah tahu berurusan sama bocah, apa kayak nantang. Di make sure berkali-kali malah ngerelain dan nyepelein. Kemarin ketemu face to face, nggak minta tanggung jawab dan lain-lain kok katanya. Tapi langsung ramein di medsos. Karena apa? Karena dia tahu gue punya reputasi. Reputasi. Dan dia mau gue hancur apapun caranya ya. Kalian ngerti obsesi kan? Gue udah capek dalam hubungan itu. Dan gue mau selesai. Ntar aku baca kalimat ini terus ngebayangin keluar dari mulut anak kelas 1 SMA gitu. Kayak lu urusin matematika, fisika, kimia dulu aja anjir. Nanti penjurusan nih, penjurusan kelas 2 nih, IPA, IPS gitu aja dulu. Aduh. Dianya selalu gak terima. Ngancem ini itu. Bro, sis, please, can you feel it? Enggak kan? Karena lu gak ada di posisi. Aduh anjir, bahas posisi. Gue cuma mau kita selesai. Gue udah ajak baik-baik kok bulu sampai buat surat perjanjian yang tulisannya sama. Biar apa? Biar kita putus, gak ganggu satu sama lain. Tapi dia nyari kepuasan emosi. Dia kepuasan emosi dia buat jatuhin gua dan viralin gua di sosmed. It's okay, asik. Gua izinin kok buat dia cari validasi. Tapi kalau dia tahu dia lebih dewasa dan lawannya bocah SMA, dia bakal kelarin secara kekeluargaan. Apalagi nyokap gua udah bilang mau tanggung jawab. Karena harus yang bersangkutan atau lulusannya yang urus ini ke kantor polisi dan ke kampus. Urusan biaya dan lain-lain tinggal bilang nyokap. Flying money sepertinya. Tapi duit nyokapnya. Tapi iya sih. Tapi dia selalu bilang nggak bisa dan nggak bisa. Udah aku anggap baca puisi aja ya. Ya emang nggak bisa dicetak ulang, tapi bisa. Tapi pasti bisa kelar dan selesai tanpa harus up sana sini. Dan setelah dia puas sama emosi dia, bikin gue viral. Apa bisa balikin ijazah aslinya lagi? Enggak kan? Emang butuh validasi aja. Bukan blok lu. Emang lu goblok. Ngapain ngebakar ijazah orang? Ya Allah. Aduh. Enteng banget lagi ngomong iya nanti bisa diselesain sama nyokap pakai duit nyokap. Ya Allah. Pakai duit nyokap aja bangga. Ya gimana dia masih nyari uang? Aku kan masih kelas 1 SMA kakak gitu. Pembelaannya bocah tapi tahu berak sekebon. Nah ini ada lagi nih. Aduh baca puisi mulu aku nih. Di sini juga pendukung dia bahas helm murah dan lain-lain. Please, orang dia nyolong kok. Oh jadi dia nyolong kok buat main bulu tangkis mungkin iya. Tahu helm murah ngapain nantangin? Gak sebanding kok nantangin GWS buat yang udah kecuci otaknya sama berita-berita sosmed. Yang real life tahu hubungan gue setoksik apa juga pada diem aja deh. Biarin netizen bebas berpendapat. Intinya kalau ngerasa helm murah dan gak sebanding ya langsung buru-buru amanin ijazah, bukan nantangin dan ngerelain. Biasakan introspeksi aja. Aduh anjir, lihat kesalahan diri sendiri. Kenapa orang bisa sampai segitunya? Mau gimana, gak ada yang bener, dua-duanya salah. Karena setiap hal yang dilakukan pasti ada alasannya. Alasan dia nyolong, ya tadi dia obses. Makanya selalu cari cara biar ketemu lagi. Ya Allah. Kan yang minta helmnya balik dia. Iya, yang minta buru-buru sore ini juga gitu kan. Si Jainuddin itu bilangnya nanti malam karena di sini hujan gitu. Iya. Mungkin kalau lu gak balikin sekarang, gue bakar ijazah lu. Silakan aja bakar. Mungkin pemikiran si Jainuddin yang baru lulus sarjana gitu kayak sepertinya dia tidak segoblok itu tuh membakar. Dibakar beneran dong. Lemes pasti Jainuddin. Lagian lu goblok, ngapain bocil lu pacarin gitu. Lanjut lagi. Nih, ada lagi nih. Enggak mau disepelein kan? Ya udah jangan nyepelein barang orang juga. Iya, mau berapa harganya juga maling tetap salah. Dan maling enggak harus orang yang kita enggak kenal. Bisa juga maling, bisa coba dia enggak maling putus ya terima aja karena dia yang juga ngancam-ngancam dan bikin gua nggak betah malah maling. Jadi dalih si cewek ini sampai terjadinya pembakaran itu, kalau yang aku tangkap nih, dia mau putus nih terus nggak terima, dibawalah helmnya. Minta balikin kalau helm gua ya nanti malam di sini masih hujan, sore ini nggak bisa ya. Apa gua bakar gitu? Sok bakar aja kalau berani. Dibakar. Selesai. Tamat. Ya Allah. Nggak ngerti aku maunya apa, ngerti goblok. Tolol. Kesel emosi jiwa ini. Please lah. Udah capek lah, panjang banget, baca aja sendiri. Santu people ini lah. Pokoknya jadi konteksnya bukan minjem gak mau balikin, katanya begitu.
pusing aku baca teksnya. Lu bikin panjang video dalam bentuk video gitu. Iya, ngomong gitu ya. Ngomong Kalau kayak gitu. gini udah mah tulisannya kecil-kecil, panjang, ya Allah. Nggak sadar. Ini mamang baca handphonenya mata kadang ditarik gitu. Apalagi ini kan gini tuh. Udah usia ya. Enggak dong, masih muda aku. Aku masih kelas 1 SMA. Dia dong. Nah, ini ada lagi, mana lagi gitulah. Ini panjang lebar. Ini lagi tugas. Alah, siapa lagi ini tidak terbaca dong. Sangat baca, kecil ya sekali di Allah. mataku. Pokoknya inilah di editing. Nah, akhirnya ada yang paham katanya emang salah dua-duanya, intinya semua ada alasannya, nggak ngerti lah, bingung aku. Kan logikanya ya kalau tahu salah ya jangan dilakuin gak sih? Enggak, ini point of view dia, si cewek ini menganggap ijazah itu bukan sesuatu yang wah. Jadi kayak lu gak usah selebay itu deh, ribet-ribet segala macam gitu. Lu emang pengen viral aja gitu. Mungkin dia pertama kan dia nggak tahu gimana cara dapetin ijazah ini prosesnya. Kedua yang dia tangkap dari respon si cowoknya yang kok kayak terkesan kalau lu bilang ini berharga, lu kayak terkesan kayak cuek-cuek aja gitu sama dipelein ini. gitu ya katanya. Mungkin yang dia tangkap, dia kan nggak bisa disalahin soal penilaian ijazah ya, dia nggak mana tahu ijazah, KTP aja belum punya nyo. Iya. Ini tahun depan aja belum nyoblos deh nyo. Nggak ngerti, tangan biru-biru kena tinta nggak tahu. Sama ini kan dia taunya sekolah. Mama minta uang jajan, mama mau beli buku, mama mau beli ini, mama mau beli itu, mama. Gitu. Pusing aku mah. Ya Allah. Ini apa lagi nih? Nggak ngerti, seakan-akan kayak sudah dewasa. Yur. Ini coba kita ke nextnya deh. Terus. Ini ada respon dari mbak-mbaknya ya. Jadi intinya gue dikatain sama ini cowok padahal dia bilang mau berubah. Lu anjir, gue ngomong masalah berubah sama anak kelas 1 SMA, tolong. Tapi malah nyakitin perasaan pakai kata-kata. Ngatain Sasimo tuh apa? Sana sini mau. Aku tidak ngerti bahasanya gitu. Sasimo dan lain-lain. Gua kalau Sasimo nggak akan jemput-jemput dia pas kena tilang mepet jam ujian mau mulai. Siapa deh dia ancem-ancem. Gue capek dia ancem-ancem. Oke, bener. Nah, iya terserah itu. Itu di SS-an ada bukti dia ancem gue ya. Pokoknya gue udah ngebatin sampai akhirnya gue mutusin buat kelar. Nah dia nggak terima gue bahagia tanpa dia. Gue mau, gue bisa. Aduh udahlah Rohingya aja lu ya. Udah Rohingya aja lah. Aku mendingan bahas Rohingya sumpah. Dia nggak mau gue setelah putus gue gampang buat, sedangkan dia udah bodo amat, goblok. Dia enggak, apalagi di posisi dia sekarang lagi di bawah nggak punya apa-apa. Kita berantem sampai main fisik, merugikan satu sama lain. Makanya dihalangin si Abu. Sini Abu, jangan dihalangin Bu, itu nggak kebaca Bu. Nih, sini. Ini Abu, jangan ngalangin Abu, maneteh. Oke. Makanya kenapa gue mau udahan sama dia, tapi dia minta kesempatan terus mau berubah. Berkali-kali gue kasih malah ngancem-ngancem lagi ujungnya. Gue muak lah akhirnya, bener-bener gue kelarin pokoknya. Dia nggak terima ngintilin gue terus sampai rame warga tuh teriak-teriak karena kunci motor gue ditahan. Dia ancam laporin gue mabok, ngerokok dan lain-lain ke nyokap karena dia mau hancurin gue secara keluarga dan reputasi katanya. Ya Allah. Enggak, reputasi apa sih? Apa sih reputasi yang sudah Anda bangun tuh apa? Karena dia nggak terima gue bisa tanpa dia. Udah capek panjangnya. Pokoknya ini alasannya. Unblock balada cinta. Ini bukti minta maaf gini aja lah ya. Setelah bakar ijazah, maaf ya sayang, aku sayang kamu tapi kamu yang hancurin semua ini, katanya. Anjir, paling penting banget. Aku udah nahan diri. Kak Cindy, mama udah nahan aku, but you relain ini segampang itu kan? Tanpa mau baik-baik disuruh ke warkop. Alah anjir, bagoy si reputasi di warkop. Ini apa nih? Kalau emang dari kemarin dia balikin helm terus ngerasa ijazah dia tuh emang penting, pasti dia ambil. Kenapa sekarang giliran ijazahnya udah dibakar terus malah koar-koar? Dari susah itu loh. Padahal kalau emang dari kemarin dia balikin helm terus ngerasa ijazah dia tuh emang penting, pasti dia ambil. Karena bukan membela ya, karena dia mikir pasti tidak akan mungkin Anda membakar ijazah ini, gitu kan? Ini mungkin cowok tuh temennya dia yang tadi dia bilang itu kan, ada salah satu temen cewek, temen dari pacarnya itu cowok yang nggak tahu apa-apa katanya ikut campur. Karena balik lagi si cowok mikir kayaknya lu nggak segila ini dia bakal bakar ijazah gitu kan. Ini mah paling gertak sambal doang gitu. Atau daripada gua masuk angin mungkin ya, mending nunggu hujan berhenti. Ternyata dibakar beneran. Karena dia nggak tahu, dia cuma taunya minta buat sekolah, nggak tahu susahnya cari duit. Nggak, lagian juga cowoknya, aku mau nyalain cowoknya, lu ngapain mau dipacarin sumpah itu. Nih. Bukti hubungan toksik, makanya gue mau kelar sama dia. Ini kita berantem sama banting-bantingan HP, cakar-cakaran, dan kalian dengan gampang bilang ganti cowok lagi. Bro, what the fuck?
katanya. Gue harus bertahan di hubungan toksik begini. Lo tahu apa sama isi hubungan gue? Please lah netizen katanya. Sumpah 15 tahun udah bisa ngomongin toksik liar. Makanya lu jangan pacaran. Banget. Kamu tanggung jawab dong. Tanggung jawab apa? Katanya ya balikin. Kan udah nyebar juga di BC katanya nunggu ada yang berhentiin aku aja sekalian BC broadcast loh. Kamu balikin katanya. Ini bukti dia nantangin dan nyepelein katanya. Ketemuan aja bawa ijazahnya. Enggak, kenapa tuker aja ya. Kalau gitu takut ketahuan simpenannya. Ambil aja ke kampus lagi aja minta ijazah. Oke, yang ini buat aku ambil aja katanya kan. Ini bukti gue udah tanggung jawab katanya. Pagi ini tante di rumah tidak ya? Aku mau ngobrol 4 mata sama tante, tapi apa di rumah apa enggak ya? Tante lagi sakit katanya. Dia sama mama gue selesai ya, tapi dia mau ketemuan sama mama gue, apalagi kalau bukan ngejelekin gue. Idih anjir. WK kenapa gue bilang itu? Lihat aja dia sampai lapor ke sana sini, gue di tag orang-orang, lihat dari pihak dia doang ngatain gue cegil. Lah dia nantangin bro. Dia juga DM semua mantan gue. Udah aku mau ini aja bahas Rohingya aja. Saya capek lah ngurusin balada cinta ini. Ya Allah. Sumpah mau dibahas aku mau nyari gimana nyari point of view dua-duanya PA. Yang satu bocil-bocil udah pacaran, yang satu anak kuliah macarin bocil. Mungkin dia pikir bisa dikadal-kadalin kali ya, bocil polos gitu, ternyata PA stres gitu ya. Ada PR juga gitu. Ya Allah. Iya gitu, maksud aku apa, expect apa gitu. Macarin bocil tuh expectnya apa? Ya Allah. Kan biasa ada tujuan tuh ya. Tujuannya nih ya, aku punya tujuan A nih, makanya dia lakukan ini gitu untuk mencapai tujuannya. Tujuannya tuh apa? Iya. Apa mau ini? Mau apa namanya? Mau nyari yang masih mengkal gitu, biar matang di pohon. Apa gimana sih? Dulunya PA, sumpah, kesel banget aku udah. Maksudnya kalau yang kemarin-kemarin kita bahas kan kayak kriminal gitu, ada alasan yang jelas gitu kan. Ini sumpah ini motif teraneh, kasus teraneh, pusing udah. Ya Allah. Nah, selesai. Cabut dulu dan caw gitu. Belum dong. Udah lah, pusing ini. Nggak jelas. Nah, katanya ini terakhir nih ya muncul. Nih ya. Di 21 jam yang lalu sih aku tadi ngecek IG story-nya si Rebecca Dimari. Ini dia bikin story ya. Pokoknya nanti kalian tunggu klarifikasi gue pakai video ya guys. Bakal secepatnya kok gue usahain. Ini di 21 jam yang lalu. Sampai saat video ini di tag itu masih belum ada. Aku penasaran kalau video kan lebih enak ya. Betul. Bisa nanti netizen nge-tag pakar-pakar mikroekspresi gitu kan untuk ngeliat gitu. Iya. Apa bisa kan sepertinya ada gangguan atau kayak gimana biar lebih enak gitu. Nah sampai saat videonya nanti muncul gitu, kita sekarang mending stop dulu aja, kita ke intermezzo dulu aja. Karena lama-lama mamang yang gila. Muncul intermezzo. Ya, ini kita intermezzo dari kumpulan gangster. Di sini kita bisa tahu siapa bosnya. Ceki people. Play. Oke, sampai sini paham ya. Yang jadi bos siapa? Oyen dong. Dia dong yang rebahan sambil dipijat-pijat. Yang lainnya ngejagain di belakang patroli gitu. Oke. Mungkin Oyen ini belum ketemu Kimoyong aja, dilibas nanti pakai Kimoyong. Lumayan meredakan. Ini ada lagi. Nih ada kucing yang katanya latah. Ceki people. Play. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Dia latah tuh kayak gimana? Aku gak ngerti. Aku malah begini jangan tangan kirinya si abang ini ngapain gitu nge-trigger dia. Tapi kayaknya enggak deh. Tuh. Kok bisa? Kan kucing kalau mau jilat-jilat ya udah jilat-jilat aja gitu. Harus kan? ada ininya kan, kayak mau jilat apa dibersihin. Ini kan iya. Ikut berhenti Mang. Gitu lagi tuh. Kok bisa? Latah kayak idenya latah kucingnya gitu. Tolong bisa ya lah. kucing latah ya. Gemoy mau. Gemoy. Bu, mau katanya Bu dia tolong. Kita kasih next ya. Terus. Ninyo. Ini namanya Meng Oyen ya, kadang aneh. Dia doang yang kagak bisa diem, bertingkah mulu. Ceki people. Play. Itu udah goyang-goyang loh padahal. Asli. Ya Allah. Tuh. Gak bisa diem. Gak bisa diem. Kayak yang lain tuh bisa tuh. Kayak begini gitu. Ya Allah, pijat-pijat tuh lihat. Ya Allah. Enggak, kayaknya dia kesempitan deh mah. Enggak ngerti. Tuh.
Yang lainnya anteng loh. Dia dong bertingkah emang dasar oyen. Harusnya dia yang ditaruh di bawah ya, biar gak ganggu. Kalau gitu kan yang atas, dia paling atas tuh kan pasti goyang-goyang semua. Harusnya dia nggak usah ditaruh di sini kayaknya. Taruh di lapangan aja bebas ya biar bergaul makin moyong. Iya, yang lain pakai baju anteng. Dia doang yang enggak tuh. Kita ke next aja Nyoh. Cus. Nyoh, mending kita lihat ini dulu. Bang Haruka nih ya nih, pernah berikan donat dagangan secara gratis pada bule. Tak disangka bule tersebut beri hadiah rumah dan uang kepada wanita Bali ini. Ini kita masukin ke intermezzo. Jadi sebelum di play nih, lihat dulu nih. Di tanggal 22 bulan 6 si bule ini bikin konten sosial experiment. Ya, 22 Juni. Experiment. Ada yang mau ngasih nih donatnya gratis si Mbak ini. Nah di hari kemarin gitu ya, si bule ini ngebales setelah beberapa bulan kemudian ngebales kebaikan Mbak ini gitu yang pernah dia lakukan ya, walaupun kecil buat bule ini mungkin berarti, dikasih rumah sama uang pokoknya. Gimana ciki-ciki people? Play. We bought you a brand new house. A few months ago, I met this struggling street vendor that was selling donuts to pay for her parents' funeral. Mother and father are dead. Her dream was to someday own a house, and thanks to you all, this Christmas we gave her the surprise of a lifetime. 3, 2, 1. We bought you a brand new house. Thank you. Sweetheart. Look, that's your house. That's your house. That's your house. Yeah! Is this amazing? Do you want to see your house? Yes. Oh my God. We bought you a brand. You're welcome, sweetheart. You're welcome. It's for you. I have one more surprise for you, okay? 150 juta, 155 juta. $10,000. $10,000. The best day. Hello, how are Nah ini video sebelumnya. I don't have any money. You think possible maybe I could still get one donut? Oh yeah. It's possible? Just one? Okay, thank you. I'm so sorry. 1, 2. Whatever you pick. 2 donuts. Really? 3? No, you're sweet like chocolate. Why did you help me? It's okay. Myself is order. It's okay. Must help each other. I have something for you. I want to give you $500 US. No. For you. For you. For you. What for? Because you're so nice, you help me. Mother and father are dead. Your mom and father are dead? Dead. Kerja seharian udah masih gak cukup bener. You best friend. You're my best friend. Hello, how are you? I love you. I love you. Thank you. Free donut! Free Ya kan, Gila. enak kan ngeliat ini gitu daripada ngeliat kecil SMA gitu kan. Gila ya. Berapa bulan lalu itu, siapa sangka mungkin kan buat dia gitu yang masih berjuang berapa bulan kemudian dapat rumah, dapat uang gitu segala macam. Cuman dia perkara ngasih donat, dia minta 1 dikasih 3 gitu. Padahal dia posisi lagi ibaratnya lagi kesusahan kan. Iya. Terhuranya. Terhura. Lasnya nih meluncur. Just Lasnya kita tutup dengan Meng ceki-ceki people. play. Ngapain, Meng? Mungkin dia lapar, Kasian tapi sedih gitu ya, Iya. nungguin. tapi lucu, tapi Awas sampai kasian. ngerekam doang tapi nggak ngasih makan, Iya. lu dapat EPP-nya gitu, tolong lah. Lucu banget lagi, Ya, tapi kasihan kasian. kayak kamu bawa aja kali ya. Iya, bawa. Bawa. Halo Meng, sampai sini dong. Tolong lah. Nanti di Sherlock ya, Meng. Sherlock gitu. ya Meng, kesini Meng nih, nanti bagi-bagi sama Abu. Tolong lah. Kita meluncur ke saya thank to super thanks kuy. Cus.
Ya, Yes. seperti yang kita kali ini ada Ada yang pertama kita buka dari Alvia Agatha Piana Piana Prilly Queen. Queen. Selamat malam Nyomang dan Satu People. Aku balik lagi. Ada yang kangen aku nggak? Iya. Kamu kemana saja Iya. kamu Anda? Hey, gitu Apa ya. kabar semuanya? Baik. Semoga baik-baik saja ya. Aku no comment deh. Capek lama-lama lihat beritanya. Terima kasih yang udah ramein. Tapi lebih capek ngeliat yang tadi ya, sumpah daripada Iya, Rohingya. benar, Sumpah benar, capek benar. banget. Next ada dari Ida Ida Wiyasi, Wiyasi. numpang lapak ya. Bos, orang kalau kondisinya lapar makan apapun kan dimakan harusnya kok malah request uang makan udah dinaikkan kok nggak mau pulang milih luntang-lantung di negara orang. Aduh, greget banget deh. Juliana. Punten Balvia numpang lapaknya ya. Bisa nggak sih orang-orang Rohingya dikumpulin di satu pulau terus jatuhin bom kayak Hiroshima Nagasaki biar beres deh urusan makhluk-makhluk gak guna ini. Anda kebanyakan nonton Coki nih Anda, tolonglah. Andi Jukis, permisi Kalvia numpahin kesalahan lihat Rohingya dan Rohingya lagi mang ya emang negeri Wakanda boleh secuek itu para pejabat tingginya sama pemerintah langsung dari presidennya katanya. Ya Allah, kenapa negeri Wakanda ini begitu miris dengan hukum keadilan? Apa nggak takut ajab ya? Ditambah masalah Rohingya nggak bisa tegas menindaklanjutinya. Stevi Darti. Numpang lapak ke Alvia. Ada pengungsi request ya. Mana dinaikkan lagi jatah makanan sebelumnya aja dibuang. Udahlah, ekonomi sulit, makanan masih minta negara lain. Ngelunjak lagi. Sempet-sempetnya pula bikin banyak anak. Apakah mereka masih layak ditolong? Pemerintah kita kok nggak kompak ya? Kenapa? Why? Next ada dari Vice Cycling. Ikutan komen ke Alvia. 150.000 per hari cuman ngelebok. Molor dan ngemprut ya yang jaga empang mujair gue 50k sehari kecuali Sabtu Minggu 75k sehari ya. Bisa pada demo nih penjaga empang gua yang pro Rohingya kayak JK itu gue yakin dan patut diduga buat dimobilisasi dan pemanfaatannya sedikit banyak. Coba deh ya besok pemilu pasti ada masalah, salah satunya imigran gelap Rohingya ikut nyobain nyemplung. Diduga-duga katanya seperti itu. Nextnya Tuan Nugroho. Malam Mbak Alvia Agatha numpang lapaknya untuk komentar. Saya setuju nih sama Pak Zulkifli Hasan. Terlebih kita fokus mensejahterakan rakyat Aceh dulu aja. Salam 3P aja buat semua. Nextnya ada dari Demi. Malam Mbak Alvia numpang lapak ya. Malam Mamang dan Nyonyo. Kebetulan gua orang Aceh lagi nyasar di Jakarta. Setahu gua makanan di Aceh itu emang sudah pedas karena khas makanan orang Sumatera itu rata-rata pedas. Nah kalau mereka bilang kurang atau tidak pedas, raup aja rawit banyak di sana. Bener. Kemarin dapat update dari YouTuber di Mekah yang ternyata di Mekah pun mereka ditolak alasannya tidak patuh pada aturan yang ada sukanya. Buat rekan-rekan yang sudah bantu menyuarakan tolak Rohingya, terima kasih ya. Semoga seluruh wilayah Indonesia amin. Semoga ada kejelasan. Nextnya dari Arifah Keong. Numpang ya Mbak Alvia. Untuk warga Rohingya ada manusia. Anda manusia atau makhluk apa katanya? Namanya makhluk hidup ya kudu ada usaha. Kok lebih baik buruk daripada binatang. Ayam saja meski ditembak masih ada usaha untuk cari makan loh. Sini Abu jangan ngalangin. Abu gak kebaca Abu. Sedangkan aduh ketutup juga. Sedangkan Anda makan tidur ngemprut. Ayo warga Indonesia, aku dukung kalian untuk mengusir penjajah ekonomi berkedok pengungsi itu katanya. Tolonglah Mayuda Pratama sebentar. Aku takut tragedi pribumi kembali terulang jika kasus Rohingya ini masih tetap berjalan lancar. Ngeri ngebayanginnya bener-bener lunjak dan sangat pemalas ya. Kukang aja masih bisa nyari makan sendiri loh. Kukang loh binatang yang malas. Mau makanan pedas atau enggak minimal jangan dibuang. Nyet katanya sebel aku ya. Kasih nasi pakai sayur potasium biar bisa meledak. Aku juga pengen melihara rakun tapi takut berantem sama nabulku. Ya berantem gak ya? Takutnya berantem gitu. Jangan pergi. Next ada dari Retno Sari Sutioso. Galvok sama Abu pas berita kapal Rohingya mendekat dia malah sibuk cebok. Kan kirim moyong aja. Bisa gak sih buat musik? Tuh Abu aja bisa cebok sendiri ya. Nextnya Firman Syawildan. Mama mengomentari pernyataan Pak JK. Apa kabar Pak korban Lapindo? Nolong rakyat sendiri akibat Lapindo aja belum beres. Sosokan pakai nabung Rohingya di mana tuh BPJS PBI aja udah mulai dihapus. Malah sosokan mau melihara pengungsi. Melihara sapi aja malah untung katanya Mah ya. Dari pikiran liar saya, apa karena mendekati Pilpres nih jadi para elit politik banyak yang mau nambung warga Rohingya sehingga bisa mengusahakan KTP buat mereka untuk menambah suara. Ya masuk akal ya.
Untuk warga Rohingya mending kirim aja deh ke Universitas Kedokteran biar mereka dijadikan kelinci percobaan. Obat bisa jadi bahan praktek dia, tolonglah. Sudah saatnya Kim Moyong Oren turun tangan ya. Oh ya buat si Abu, kalau mulutnya bau kemungkinan besar bermasalah di mulutnya majikanku. Usia 2,5 tahun sempat bau mulut. Aku bawa ke dokter hewan, disaranin scaling giginya dan ditambah konsumsi antibiotik selama 3 hari berturut-turut, baunya hilang. Tapi karena si Abu, kalau aku yakin sih karena dia udah tua ya. Kayak gimana sih orang-orang ini meng tua. Iya. Nextnya Nadia, selamat siang Nyomang. Kalau menurut saya mah, hei tolonglah para pengungsi Rohingya, kalau udah dikasih makan minimal tahu diri dan terima kasih. Saya aja ngekos makan cuma pagi dan malam. Malam beli nasi goreng 1 porsi dibagi 2, yang satu buat malam, yang satu lagi saya angetin nasinya buat makan pagi sebelum berangkat ngampus. Ini malah buang-buang nasi pakai request harus pedes. Emosi saya. Semangat terus ya Bang, selalu update berita yang emosi ya buat tontonan dan hiburan saya menghadapi OSCE keperawatan. Semangat, sukses selalu Nyomang. Semangat terus sekolah keperawatannya. Next ada dari Ray, yuk kasih luka Rohingya nggak tenggelam nih, malah Jessica yang tenggelam. Makanya itu apakah propaganda? Biar pusing. Lo ini balada cinta ya? Anak SMA Gen Z pusing. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan support text pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjuti komen seperti biasa Nyonya dan Mamang Abu pakai topi 2 topi Bangkok. Cabut dulu dan ciao.